Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyyan wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyyan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man huwa khairu maqaman wa ahsanu nadiyya wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhi yuhsinuna al-islamahum wa lam yaf'aluna thana'an fariyya. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulinal karim. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah. Selaku khatib siang hari ini memberikan wasiat kepada jamaah sekalian dan khususnya kepada pribadi khatib sendiri. Wasiat yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu sekalian kepadaku Allah, bersyukurlah kamu sekalian kepadaku Allah, jangan sekali-kali tergolong termasuk ke dalam orang-orang yang kufur nikmat. Wasiat yang kedua, ma'asyiral muslimin, takwa Allah, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan jangan sekali-kali mati dalam kondisi orang yang tidak berpasrah diri kepada Allah. Wasiat yang ketiga, ma'asyiral muslimin, mari kita senantiasa meniru, meneladani, mengambil contoh kehidupan yang nyata, baik sebagai pribadi, di tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat kita, dari manusia yang paling sempurna, yang terbaik dan mendapatkan jaminan akan kehidupan dunia dan akhirat oleh Allah, itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada dalam pribadi Muhammad uswatul hasanah, suri teladan yang
terbaik. Bagi mereka orang-orang yang senantiasa berkeinginan mendapatkan rahmat Allah, dan bagi orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ma'asyiral muslimin, kita tergolong orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Melanjutkan khutbah siang hari ini, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul marilah kita senantiasa menyeimbangkan kesehatan akal, kesehatan jiwa atau rohani kita, dan keselarasan dengan amal-amal kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 53. Mari kita camkan, kita dengarkan dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Dalam surah Fussilat ayat 53 Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka, yaitu orang-orang yang tidak mempercayai kitab Allah, orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang membantah terhadap perintah Allah. Allah akan perlihatkan kekuasaan Allah. Allah akan perlihatkan kemahaagungan Allah, kebesaran Allah. Apa yang diperlihatkan adalah ayatun. Dalam tafsir yang ditulis oleh Imam At-Tabari, ayat di sini diartikan aneka macam kekuasaan Allah, baik kauniyah maupun qauliyah, tersirat maupun tersurat, yang nyata maupun yang tidak bisa kita lihat, yaitu orang-orang kafir akan diperlihatkan ayat-ayat Allah di dunia ini dan di dalam diri mereka sendiri. Yang perlu kita patut garis bawahi adalah fi anfusihim, bahwa ayat-ayat Allah itu bisa kita persaksikan, bisa kita lihat langsung, bisa kita rasakan di dalam diri kita sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga Al-Quran ini akan mendapatkan kejelasan daripada keterangan-keterangan bagi mereka yang mampu melihat diri mereka sendiri dengan kebenaran Allah, annahul haq, bahwa Al-Quran ini ternyata benar adanya. Ma'asyiral muslimin, mengapa khutbah Jumat siang kali ini perlu saya sampaikan tema ini? Karena akhir zaman, akhir-akhir ini banyak manusia, banyak golongan, banyak kelompok, atau bahkan diorganisir lewat media massa maupun jaringan-jaringan internasional untuk memperlemah posisi ayat-ayat kauliyah, yaitu firman Allah dipertanyakan, firman Allah diperdebatkan, firman Allah bahkan dibuat candaan, atau dibuat perkara-perkara yang nista, yang itu semua menyebabkan orang-orang akan tergerus keimanan, akan keyakinan kepada Al-Quran. Bagi kita, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang beriman diberikan oleh Allah akal. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Akal untuk mengolah daripada ayat Allah,
Akal untuk memikirkan daripada ayat Allah dibarengi afala tatadzakkarun, afala tatatafakkarun, ya tatafakkarun. Orang untuk berzikir, memikirkan dan juga mengingat, mengolah. Kemudian orang untuk juga memberikan pertimbangan terhadap apa yang menjadi kebenaran firman Allah itu. Di tengah banyak kelompok, banyak orang, banyak organisasi yang menggempur daripada kekokohan, keutuhan keyakinan umat Islam. Maka di sini perlu kita sampaikan, akal manusia jangan sampai justru kita gunakan untuk mengolah perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak membuat malah. La yanfa'u wa la yadur, tidak mendatangkan kemanfaatan, juga tidak mendatangkan kemaslahatan. Akal manusia diberikan oleh Allah untuk memikirkan ciptaan Allah. Akal manusia diberikan oleh Allah untuk mengembangkan daripada anugerah Allah. Akal manusia diberikan oleh Allah untuk menjadikan cara hidup manusia supaya lurus, tegak, kokoh bersama dengan petunjuk pelaksanaan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan justru sebaliknya, akal manusia justru dijadikan untuk menggempur, untuk memperlemah, untuk menghancurkan daripada kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan Allah lewat malaikat Jibril dan diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi bahan yang tidak betul. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, surat Fussilat ayat 53 ini mengandung maksud supaya kita menggunakan akal kita selaras dengan jiwa atau rohani kita, dengan mempertimbangkan berbagai macam kemanfaatan yang bisa menopang kehidupan manusia yang semakin dekat dengan petunjuk Allah, jangan justru semakin jauh daripada petunjuk Allah. Bagaimana cara untuk mengukur supaya akal kita menjadi sehat, supaya dekat dengan firman Allah, supaya dekat dengan hidayah Allah, dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 indikator akal manusia itu apakah sehat atau sakit. Jika akal kita sehat, maka akal ini akan kita ketahui dengan 3 alamat. Yu'raful aqil bisalatin, yahi binafsihi inda syahwah. Akal itu sehat ketika kita bisa mengekang, bisa mengalahkan hawa nafsu atau syahwat kita. Kok syahwat kita sedang memuncak? Apa itu syahwat, ma'asyiral muslimin? Syahwat adalah cara manusia untuk menguasai berbagai macam keinginan, kebutuhan, hajat hidup, untuk senang-senang, untuk membuat terpenuhi apa yang ia inginkan. Ini adalah syahwat. Nah, kalau syahwat manusia tidak terkendali, tidak ada norma, tidak ada etika yang membungkusnya, maka akallah yang berbicara. Sering kita mendapatkan keterangan ma'asyiral muslimin, bahkan berita-berita, kok ada yang namanya orang tega membunuh orang lain hanya karena tersenggol. Akhir-akhir ini ada polisi yang menembak siswa, ada polisi yang membunuh orang tuanya, ada anak yang tega membakar rumah orang tuanya, ada suami yang membakar istrinya, ada pejabat yang rela untuk mengkorop uang rakyat triliunan, ada orang yang berkuasa tanpa mempertimbangkan etika dan norma. Mengapa? Karena akal sehatnya
kalah dengan hawa nafsunya. Maka indikator akal sehat adalah ketika hawa nafsu bisa dikalahkan oleh akalnya. Yang kedua, indikator akal sehat adalah indal ghadab, ketika marah maka harus bersabar. Orang yang marah tidak terkendali, maka syaitan akan menguasainya. 3 sifat yang dipunyai manusia, yaitu sifatul bahaim, sifat kebinatangan. Yang kedua, sifatul syaitan, sifat kesetanan. Yang ketiga, sifatul malaikah, sifat ketaatan seperti malaikat. Manusia kalau seperti binatang nggak bisa bedakan mana yang namanya istrinya dan istri orang lain. Seperti binatang, ayam jantan tuh nggak tahu mana ayam betina yang satu, mana ayam betina yang harus dikawin. Manusia kesetanan, setan menguasai, nggak tahu benar dan salah. Harta orang lain dikuasai, jiwa orang lain dibunuh. Ini setan. Manusia juga tidak seperti malaikat saja, hanya taat kepada Allah saja. Tapi malaikat dibekali hawa nafsu dan juga dibekali aneka macam sifat-sifat kebaikan supaya mengerti bahwa ini semua adalah untuk mempertimbangkan yang namanya ciptaan Allah supaya bisa mengendalikan dengan akal. Yang ketiga, yang terakhir, akal sehat bisa kita ketahui di samping dari cara kita menguasai hawa nafsu, cara kita mengelola ketika kita marah. Ketiga, akal sehat bisa kita ketahui ketika kita bisa tarkuhu ma la yakni, bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang justru satu frekuensi. Aqulu qauli hadza fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam wa sadaqa al-mursalin afma, wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul musarrafi wal ihtiram. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, bersyukuri nikmat Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Semoga hidup dan kehidupan kita senantiasa dituntun oleh hidayah Allah, dijauhkan dari mafsadat mungkarat dan berbagai macam perilaku yang tidak baik, sesuai dengan akal sehat kita, hati nurani kita, sehingga amal kita senantiasa dituntun dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afrigh alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut
wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wal 'afwa 'indal hisab wan najata minan nar. Allahumma tsabbit qulubana bil iman, Allahumma sarrif qulubana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin, Allahumma ja'alna umran tawilan mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.